Tapi jenengan harus paham ya, saya itu ngomong kalau pengajian lonta-lonte PSK begengke, wallah saya ketika pengajian sama mereka tidak pernah menyebut mereka lonte. Kan gak mungkin saya pengajian para lonte rahimakumullah, gak mungkin. Saya itu dengan purel, gak pernah manggil mereka purel kok. Ya mbak-mbak dunia malam yang saya cintai, kan gak enak, toh mereka bekerjanya cuma di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Apakah pekerjaan mereka mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain? Pekerjaannya apa? Karaoke, kadorok dibuka. Oh, mbak, tolong jangan bayangkan duduknya ya. Mbak, kamu mundur dikit. Kamu mundur dikit. Kamu tahu kenapa saya suruh mundur dikit? Cantiknya kelewatan. Ini baru satu ini. Ada dua. Ini juga sadar. Insya Allah dia akan sadar kalau dia bisa mengucapkan. Oh, ya letak tuntun pelan-pelan. Iya. Namanya siapa, Dek? Lu Chen Fung. Lu Chen Fung. Lu Chen Fung. Lah kayak cetok ya, Leng Tai Wong. Sekarang di Pondok Yambul Quran di Menawan. Masya Allah, saya kemarin ngaji di Kudus, saya bilang al jannatu tahta aqdamil ummahat. Ini adalah kewajiban seorang orang tua bagaimana kemudian menyurgakan anak-anaknya. Pulang anak saya tanya, abah saya mau tanya, kenapa sih surga di bawah telapak kaki ibu? Saya diam, saya capek, saya males jawab. Anak saya bilang, kiai viral nggak bisa jawab. Matane aku. Kamu tanya apa? Kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Akhirnya saya jawab, iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Yes. Semuanya menyaksikan malam hari ini proses syahadat Mbak Bakti Handayani. Mudah-mudahan ini hidayah yang beliau terima. Kita minta sama Allah mudah-mudahan diteguhkan iman dan Islamnya. Ya, nanti Mbak Bakti mengikuti saya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang pinggir panggung lenggah mawon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa manba'il kamal wa mustawda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudui wal asal. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, segenap sivitas akademika IAIN Salatiga, Bapak Rektor, Wakil Rektor, jajaran dekanat, para dosen yang saya takdimi, para pejabat yang berkenan hadir malam hari ini dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri. Ada Pak Gatot. Dari mana dan Polres? Dari Polda Pak Polres? Kapolres. Bapak Gatot, serta seluruh pejabat yang hadir yang saya hormati, segenap panitia pengajian Ma'had Al-Jami'ah IAIN Sunan
Salatiga memperingati Hari Santri Nasional dengan tema peran Mahasantri sebagai agen perdamaian dalam mempertahankan NKRI. Saya kemarin ditanya, Gus, ada film The Santri, ada film Hayya. Saya diminta sama Ketua Umum PBNU sebagai salah satu orang yang untuk ikut syuting di film The Santri. Mungkin jenengan suwe-suwe diusir sangka panggung. Kalau panitia, saya diminta untuk ikut syuting film The Santri. Saya ditanya, ini kenapa ada film The Santri? Ada orang bilang gak usah nonton. Saya lihat, ternyata yang larang nonton The Santri punya film sendiri, filmnya Hayya. Saya ditanya, bagaimana supaya pendukung supporter The Santri sama supporter Hayya bisa akur? Saya jawab, gampang, buat film baru, judulnya apa? Hayya ala Santri. Kita bersyukur undang-undang pesantren yang diperjuangkan sekian lama, alhamdulillah atas izin Allah sudah diketok dan disahkan oleh DPR. Ini artinya apa? Santri yang dulu hanya dipandang sebelah mata karena ijazahnya dianggap tidak selevel dengan ijazah SMA, dengan undang-undang pesantren kita syukuri. Keluaran atau mutakharrijin dari pondok pesantren alhamdulillah sederajat dengan mereka yang keluar dari sekolah menengah umum. Saya ingat betul, saya punya pondok di Jogja. Orang itu memasukkan anak ke pondok setelah sekolah umum tidak diterima, mendaftar di SMA tidak diterima, daftar di SMK tidak diterima, baru matur kiai, Pak Kiai, anak kula teng pundi-pundi mboten ditampa. Nyuwun tulung anak kula mang tampa mondok teng ngene panjenengan. Maka lama-lama saya menganggap pondok pesantren itu hanya sekedar TPA, apa? Tempat pembuangan akhir. Kenapa selama ini pondok pesantren dianggap merupakan second opinion? Setelah di perguruan, mohon maaf, setelah di sekolah umum tidak diterima, baru di pesantren. Karena mayoritas bangsa Indonesia masih mempunyai pikiran-pikiran yang kurang baik, menganggap pesantren apa sih? Anak kalau masuk pesantren keluar mau jadi apa? Maka otaknya orang tua itu matre. Sekolah umum, harus lanjut perguruan tinggi, dapat ijazah, bekerja. Maka setiap kali ngundang anak, Anda lihat, nak sing pinter sok dadi dokter, nak sing pinter sok dadi polisi. Jarang sing ngundang anak, nak sing pinter sok dadi Mbah Mudin. Nggak ada. Makanya kalau punya mantu polisi dan gagah, mantumu siapa? Polisi, gagah. Takoni mantumu apa? Mudin. Polisi itu penting, Mudin gak kalah penting. Polisi mati sing bungkus apa? Mudin. Mudin mati bungkus dewe. Hanya seneng saya kalau Kapolres yang mau ngaji, saya seneng. Kemarin saya ketemu Pak Irwasum Umar Setono di Jambi. Dia tanya sama saya satu pesawat, Gus, pendapat Gus Miftah terhadap polisi Indonesia hari ini keren. Jos, kita ingat masa kampanye pemilu berakhir, banyak orang tidak suka dengan hasil pilpres, demo. Siapa yang mengamankan? Polisi. Dan polisi saat itu mengamankan hasil pilpres luar biasa, dilempari batu sama pendemo, subhanallah, yang masuk ambulan batunya. Kok ada polisi sregep ngaji, saya seneng. Ingat dawuhnya Kanjeng Nabi, an-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Polisi tapi senengnya ngaji, insya Allah punya harapan besar akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan pengajian. Amin.
Tapi lah polisi gaweane pinggir jalan tok, hati-hati mati nih tabrak tronton. Hanya kemarin saya tanya diskusi, saya kan punya kajian rutin di Masjid Mabes kan. Saya diminta sebulan sekali tapi saya nggak bisa. Saya bilang Indonesia tuh keren polisinya pokoknya. Jihad itu ya mereka itu. Yang membuat cemar nama polisi itu cuma satu, polisi Cilukba. Lampu merah belok kiri, iya. Saya pernah soalnya bonceng Kombes Imam Sugianto, waktu itu ajudannya Pak SBY. Ada lampu merah tulisan turn left go ahead, artinya belok kiri jalan terus. Saya jalan dicegat, iya. SIM-nya ada, nyoh, surat izin menikah lagi. STNK nyoh, setengah tua nih kewen-kewen. Helm niki, saya bawa helm, bawa STNK, bawa SIM. Polisi Cilukba bilang apa? Anda tetap saya tilang. Saya tanya, salah saya di mana? Mohon maaf, gak ada tutup pentilnya. Matane ditilang mergo tutup pentil kan. SIM bawa, STNK bawa, helm pakai, ditilang mergo tutup pentil kan danco. Mohon maaf, itu bukan polisi tapi oknum polisi. Maka jangan digeneralisir. Salatiga nggak ada dan ya, konangan kekrek canggung. Kapolresnya seneng ngaji ya. Insyaallah, muga ndang sekolah dan tahun depan wadir kombes sekolah jenderal. Amin. Letting berapa dan? Letting berapa? 2001 sama dengan Kapolres Gresik Kota Pak Miko. Nah, ya kan? Kita sama dan Anda AKBP, saya juga AKBP. Kalau Pak Gatot AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi. Saya juga AKBP. Aku kiainya Bapak Polisi. Ijongko cerewet bae ngatur-ngatur. Ngaji lebih mulai cerigis. Undang-undangnya pengajian malam hari ini los raremel. Oh, neng dua dia nawang tak ini. Jadi jangan sampai kemudian pandangan miring kita terhadap pesantren kemudian apa? Menjadikan kita tidak mau mondok ke anak di pesantren. Saya punya banyak kawan dengan berbagai latar belakang dan profesi. Tetapi ketika profesi mereka dengan basically pesantren itu rata-rata bagus dan contoh tadi polisi yang sebutkan Pak Umar Septono, subhanallah. Dia pernah bilang sama saya, ada panggilan rapat dengan siapapun ketika adzan dikumandangkan, saya pasti tinggalkan rapat itu. Saya tanya, kenapa jenderal? Karena panggilan tertinggi adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan keren. Mahasiswa harusnya juga begitu dong. Panggilan demo berangkat, panggilan adzan ramangkat, matane. Panggilan demo mangkat, panggilan adzan mangkat. Artinya apa? Profesi apapun ketika kemudian basic agamanya ini baik. Saya ingat apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. May yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan atasnya, maka Allah akan membaikkan agamanya. Gak ada larangan kita jadi dokter, tapi kalau kemudian basicnya ini baik, maka akan menjadi dokter yang baik. Kan rata-rata mohon maaf, kita punya anak, pendidikan pertama kali yang diberikan kepada anak pasti pendidikan umum. Rata-rata lebih mendahulukan ABCD dibandingkan abatasah. Maka saya ingat betul anak saya usia 4 tahun mau dimasukkan TK, istri saya bilang sama saya, Beb, loh, yo maklum dong ganteng kok. Saya panggil istri saya, apa saya? Padahal bukan sayang, syaitanir rajim. Mohon izin, saya memasukkan anak ke TK. Saya tanya, anakmu sudah diajar ngaji? Belum. Saya bilang,
Jangan dimasukkan TK dulu, terus ajari ngaji. Kewajiban orang tua itu kan cuma ada 3. Ayyuhasina isma'u ida walada wa yu'alimahul kitaba ida aqala wa yuzawwijau ida adroka. Memberi nama yang baik, ngajar Al-Quran, menikahkan. Gak ada yang lain. Saya bilang, saya malu kalau anak saya masuk TK tapi belum bisa ngaji. Karena kalau sampai saya besok mati dihisab oleh Allah. Miftah, kewajiban orang tua itu adalah wa yu'alimahul kitaba ida aqala. Apakah anakmu sudah kamu ajarkan Al-Quran? Kalau sampai belum bisa baca, saya malu. Maka istri saya gagal memasukkan anak saya ke TK, diundang ke guru ngaji. Dan apa yang terjadi? Subhanallah, sekarang Pak calon jenderal, anak saya kalau suruh ngaji pinter raumu, tapi lakukan sekolah males raumu. Kelas 3 SD naik kelas 4 ujian matematika soal 10 salah semua. Anakku. Saya ditelepon sama kepala sekolahnya, sama gurunya, Pak Kiai mohon izin, anaknya soal matematika 10 salah semua, nggak ada satupun yang benar. Tadinya nggak berani Pak mau marah sama saya, maklum toh Kiai. Saya bilang sama gurunya, kalau mau marah silakan ke pondok, saya juga pengen tahu kenapa anak saya semuanya salah matematikanya. Begitu datang ke pondok, anak saya ditanya, Mas, kemarin soal matematika soal 10 salah semua, kenapa nggak ada satupun yang benar? Apa jawaban anak saya? Mohon maaf Pak Guru, kenapa semua salah, nggak ada satupun yang benar? Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Betul ya? Lanjutkan lagi. Gagal anakmu. Maka sekarang di pondok Yambul Quran di Menawan, Masya Allah, saya kemarin ngaji di Kudus, saya bilang al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ini adalah kewajiban seorang orang tua bagaimana kemudian menyurgakan anak-anaknya. Pulang anak saya tanya, Abah saya mau tanya, kenapa sih surga di bawah telapak kaki ibu? Saya diam, saya capek, saya males jawab. Anak saya bilang, Kiai viral nggak bisa jawab, matane aku. Kamu tanya apa? Kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Akhirnya saya jawab, iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara 2 kaki ibu, surganya bapak. Yes. Anak saya malah jawab, oh pantas tadi ibu jalannya pelan-pelan. Lah kenapa nak? Takut surganya rusak. Orientasi kebendaan dan materialisme dari orang tua inilah kemudian rata-rata yang menjadi penyebab pendidikan agama itu dinomor 2-kan. Dianggap gak penting Pak. Maka ya mohon maaf, sekarang IAIN kembali bergengsi itu gara-gara kemudian IAIN berubah menjadi UIN, Universitas Insya Allah Negeri. Di Jogja itu kan juga aneh-aneh, IKIP diganti UNY. Apa itu kepanjangannya UNY? Universitas Ning Yo IKIP. Di Jogja itu kampus aneh-aneh Pak. Ada kampus yang paling menyenangkan di Janti Pak, STTL, sekolah dongok-dongok lulus. Ya Allah, saya seneng ini bapaknya pakai kopiah NU, Masya Allah. Yang kopiahnya NU saya doakan masuk surga. Kopiahnya. Bukankah kemudian kita tidak ingat dengan yang disampaikan man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa membaikkan akhiratnya, maka Allah akan membaikkan dunianya. Saya ingat betul ya, dulu ketika menjadi mahasiswa itu kelihatannya yang paling rekoso itu saya. Yang lain kuat ngekos, saya nggak kuat ngekos. Saya jadi James Bond, jaga masjid dan kebun. Kan malu kalau saya bilang marbot, besok apa James Bond, enggak. Dan ternyata apa? Pengalaman saya ketika tinggal di masjid, berkecimpung dengan dunia agama, justru hari ini saya merasakan lebih manfaat daripada ijazah yang saya miliki. Toh ijazah juga tidak saya ambil, karena aku malu kuliah 4. Konsep tasamuhnya Nahdlatul Ulama
itu mampu untuk bergaul dengan siapapun, kapanpun, dimanapun. Tasamuh Islam modern, bro, di mana-mana bisa. Sama halnya ketika saya kemarin di Belanda, di Amsterdam, saya ditanya sama wartawan, Gus Miftah itu kan orang yang aneh, pengajian di kafe, di dunia malam, di lokalisasi, bersama mbak-mbak PSK, bersama mbak-mbak Pural. Saya kemarin Pak di Surabaya, dan Masya Allah, saya kan ngaji malam di Gang Doli. Gang Doli ngaji bersama Gus Miftah. Saya usul sama gubernur namanya diganti Al-Fadholi. Al-Fadholi kan keren, gang apa? Al-Fadholi. Siangnya saya nginep di hotel, ditelepon sama juragan karaoke. Gus di Surabaya, iya bro, ini karaoke gua ulang tahun nih, mampir. Saya mampir. Saya pikirkan saya belum pernah masuk tempat itu, belum ada yang kenal saya. Kejutan, ngapa cangkemnya? Katanya cangkemnya rondo ya, suaranya ngebas. Tempat karaoke ada 100-an mbak-mbak LC, tolong datang dong Gus, ini juga mau ngaji. Sekarang tren Pak, kafe anak karaoke mau ngaji. Akhirnya saya datang masuk, kejutan Gus Miftah hadir. Ya Allah, tanpa teman-teman Banser langsung saya diserbu oleh para LC. Mumet dasku Pak, ngiwo susu, nengen susu, ngarep susu. Ya Allah, seger bahaya, seger gitu, seger kok piye, kelempoken Mbah. Begitu saya masuk, ya Allah, ternyata mereka bilang begini, setiap malam kami nunggu tamu, kalau kami belum dapat tamu nonton YouTube-nya Gus Miftah. Kenapa kamu nonton YouTube? Karena kita menganggap Gus Miftah itu presiden para pendosa. Ya Allah, akhirnya saya malam ke Doli Pak, pengajian di Doli dengan ribuan orang di Gang Doli itu. Banyak spanduk tulisan, selamat datang presiden para pendosa. Ada orang gede, gemuk, perutnya gede, tatoan. Saya buka, ternyata tato apa? Beduk. Potongnya tatonya beduk bro. Oh keren. Saya tanya, itu tato apa? Beduk. Duduknya di mana? Bawahnya. Mbak, tolong jangan bayangkan duduknya ya. Mbak, kamu mundur dikit. Kamu mundur dikit. Kamu tahu kenapa saya suruh mundur dikit? Cantiknya kelewatan. Codot. Ilmu saya ketika saya dapat bermasyarakat hablum minnanas dengan kawan-kawan Muhammadiyah, itu justru hari ini betul-betul bermanfaat. Dan bukan satu kebetulan saya hari ini bikin pondok pesantren, lingkungan saya 60% Katolik, Islamnya 100% Muhammadiyah. Saya datang sebagai orang NU, bikin pondok pesantren di tempat seperti itu. Selatan saya itu pendeta, utara saya kuburan. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Insya Allah besok tanggal 2 November dan 3 November ulang tahun. Saya minta Mas Deddy Corbuzier untuk datang. Saya pengen buka-bukaan. Banyak orang menuduh Islamnya Mas Deddy itu settingan. Padahal kalau Anda tahu, Mas Deddy itu masuk Islam, potensi kerugian uang itu miliaran. Karena banyak kontrak akhirnya diputus gara-gara dia masuk Islam. Dan tuduhan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu apa? Masuknya Islam Mas Deddy itu adalah settingan. Saya bilang santai saja bro. Saya bilang sama Deddy, kalau ada orang membicarakan kekurangan kita di luar sana, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan mereka, apalagi kelebihanmu. Ya dah, sebelum dilanjutkan, kayaknya Mas Deddy ini mau syahadat. Mana yang mau syahadat? Mana? Oh sini Mbak. Insya Allah. Ya, tolong dikasih mic ya, dikasih mic. Mic putranya. Nah ini. Sekedar informasi, saya itu setelah mengislamkan Mas Deddy Corbuzier hampir tiap hari mengislamkan orang. Termasuk dari Australia, namanya Antonio Skodori. Wah, malah kayak iwak tuh. Dia jauh-jauh datang dari Canberra. Saya tanya,
Kenapa Anda mencari saya jauh-jauh dari Canberra? Saya pengen masuk Islam, I will to be a Muslim, dia bilang. Loh, emangnya nggak bisa di Australia? Saya masuk Islam tuh gara-gara nonton YouTube-nya ente mengislamkan Deddy Corbuzier. Setelah saya lihat ternyata Islam itu menyenangkan, maka saya jauh datang-datang dari Australia ke Jogja pengen masuk Islam karena Islammu itu menyenangkan. Maka saya ingat betul Pak Polisi, saya itu tadi sama Pak Ganjar seminar kebangsaan di IAIN Surakarta. Saya bilang, sekalipun saya tidak pernah mengajak saudara Deddy Corbuzier masuk Islam, tapi selama ini kita hanya diskus soal kebangsaan, soal agama. Memang waktu itu dia bertanya begini, bro, kalau saya harus masuk Islam bagaimana? Waktu itu saya jawab, Mas, dia kan orang cerdas, lulusan S3, gelarnya PhD, filosofi doktor. Sampai cerdasnya Deddy itu rambut pun tidak berani tumbuh di kepalanya. Makanya Deddy itu apa-apa bisa, yang nggak bisa cuma satu, bintang iklan sampo. Kalau saya beda, karena di mana-mana saya ngopi, kemarin saya ditawari bintang iklan kopi, tapi saya tolak karena iklan kopi itu semuanya bohong. Iklan kopi kapal api, dibuka kopinya nggak ada kapalnya. Iklan kopi itu guluak, dibuka kopinya nggak ada luaknya. Pak Kiai, iklan tuh yang jujur cuma satu, sarung gajah duduk, dibuka sarungnya ada belalainya. Iya, nggak percaya buka. Mbak siapa namanya? Pakai mic. Saya Bekti Handayani. Bekti Handayani. Dulu agamanya apa, Dok? Saya Kristen. Oh, Kristen. Tertarik masuk Islam kenapa sih? Ya karena saya bukan Gusita ya. Krek. Karena apa, Dok? Ya Islam itu menyenangkan bagi saya. Menyenangkan. Karena dulu saya seorang Kristen, lahir dari keluarga Kristen. Saya menikah dengan orang Cina, masuk Buddhis. Oh, pernah masuk Buddhis juga? Iya. Saya merasa tidak ada ketenangan. Saya merasa hidupnya agak gimana gitu. Ya SAG, agak gimana gitu. Cie sehati cie. Kamu masuk Islam, suamimu yang Buddhis nggak marah? Kita sudah berpisah. Oh, divorce, Viro. Dia di Malaysia. Cendes Cin. Dia tinggal di Malaysia. Oh, tinggal di Malaysia. Setelah saya pisah, saya kembali ke Indonesia dan saya ikut grup. Anaknya baru satu ini? Ada dua. Ada dua. Ini juga sadar. Insya Allah dia akan sadar kalau dia bisa mengucapkan. Oh, ya tak tuntun pelan-pelan. Iya. Namanya siapa, Dek? Lu Chen Fung. Lu Chen Fung. Lu Chen Fung. Lah kayak ketau ya, Leng Tai Wong. nanti dituntun syahadat sama Gus mau? Oh belum. Sama Abah mau nggak? Pelan-pelan. Ya. Oh masih malu ya, bisa aja nggak apa-apa. Nggak ada paksaan dari siapapun? Nggak ada paksaan dari siapa. Dari dalam hati? Dari dalam Ikhlas. hati ikhlas. Nah, kita saksikan Mbak Bekti Handayani. Wah, slogannya Gunung Kidul. Handayani. Iya, saya orang Wonogiri. Orang Wonogiri. Iya, tapi keturunan Wonogiri. Oh, keturunan Wonogiri. Iya, saya tinggal dari Solo. Wonogiri itu Jawa Tengah lantai 12, Mbak. Ya, mohon izin semuanya menyaksikan malam hari ini proses syahadat Mbak Bekti Handayani. Mudah-mudahan ini hidayah yang beliau terima. Kita minta sama Allah mudah-mudahan diteguhkan iman dan Islamnya. Ya, nanti Mbak Bekti mengikuti saya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallu ala Nabi Muhammad.
Orang segini banyak yang hadir malam hari ini, yang paling suci itu Mbak Bekti. Begitu Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat, semua dosa Mbak Bekti kemarin hapus, dianggap seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Mohon didoakan Mbak, mudah-mudahan Indonesia damai. Karena hari ini doa yang paling mustajab dari jenengan. Jenengan doakan mudah-mudahan Yayan Salatiga semakin berkembang. Khususlah doakan nikah lagi. Kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubaha binuril iman. Allahumma nawwir qulubaha binuril Islam. Allahumma nawwir qulubaha binuril Quran. Allahumma nawwir qulubaha binuri sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubaha binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mbak tak kasih jilbab. Kok hilang? Mau colong ini ngopo to Mbak? Wis tuwa celutak. Iki jaduk iki ada anak gue muklas di kerti ya. Tapi kalau yakin jenengan sudah mulai meninggalkan dunia hitam, soalnya kok rambutnya putih kabeh. Coba dipakai. Ini jilbab muslimat apa fatayat ini? Ini muslimat. Tahu bedanya muslimat sama fatayat? Fatayat tuh baunya parfum, muslimat balsem. Nah, dipakai. Tepuk tangan tuh Mbak Bekti. Nanti saya minta dari IAIN, barangkali ada unit-unit yang menangani orang mu'alaf untuk dibimbing, dikasih Quran, dikasih sajadah. Kalau IAIN nggak mau beliin, nanti ke pondok saya tak beliin Mbak. Santai saja. Saya itu kalau 3 bulan sekali di lokalisasi Sarkem itu membagi mukena sama sajadah kepada mbak-mbak PSK minimal 300. Mereka tanya sama saya, ikhlas Kiai? Ikhlas. Syaratnya nopo? Tinggu sholat, ojo tinggu lemek. Aku yang mana? Lemek modar aku. Ya, matur nuwun, monggo lenggam mriki. Anda ya. Li Cenfu. Sini. Alhamdulillah. Monggo Mbak Manglega. Saya itu bersyukur banget. Saya kemarin pengajian di Malang dikejar sama orang Cina pengen masuk Islam. Ada mahasiswa dari Jerman datang ke Surabaya ketemu saya masuk Islam. Janda dari Jerman Vivin Jiran masuk Islam. Padahal dia dulu nggak percaya dengan Tuhan, ateis. Tapi gara-gara melihat sholawatan saya di kafe, dia mengatakan kok Islam menyenangkan sih. Islam kiainya kok bisa diterima di dunia malam. Akhirnya dia datang dari Jerman ke Indonesia. Alhamdulillah masuk Islam satu keluarga, 6 orang. Maka saya bilang begini ya kalian mahasiswa, orang non-Islam itu tidak melihat, tidak pernah membaca Quran. Orang non-Islam itu tidak pernah membaca hadis. Tetapi orang non-Islam itu membaca dirimu. Maka cerminkanlah dirimu sehingga menjadi orang Islam yang baik, sehingga orang-orang itu membacamu dengan bacaan yang baik. Itu kuncinya. Mereka tidak membaca Quran, mereka tidak membaca hadis, tapi membaca dirimu bro. Maka cerminkanlah Islam dengan menyenangkan. Itulah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh no, Pak Gatot mau disahadatkan? Oh sudah. Seneng aku Kapolrese ngaji. Moga-moga Kapolrese panjang umur. Mau seandainya mati Kapolrese urip dewi. Jadi apa? Hubungan saya dengan orang-orang Muhammadiyah selama 4 tahun setengah itu yang menumbuhkan saya belajar toleransi dan gak ada masalah. Saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, masalahnya cuma satu waktu itu. Saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya kurus, berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas ratawono selamatan. Ya Allah, kere aku. Seratau Mayoran belas. Begitu saya nikah dengan orang NU, pindah ke masjid orang NU, langsung gemuk dan saya 100 kilo waktu itu. Kenapa nikah dengan orang NU gemuk? Susunya cocok. Kenapa pindah ke lingkungan orang NU saya gemuk? Jelas orang NU didik mangan yasinan, mangan tahlilan, mangan solawatan, mangan manakipan, mangan tonggone loro njaluk didongake mangan, delalah sing loro mati mangan meneh.
7 dino nganti rupanya kaya besek kabeh lho. Maka sekarang banyak yang kebakaran jenggot. Yasin boleh, yasinan nggak boleh, tahlil boleh, tahlilan nggak boleh. Uya koplak meneh. Ora iso bedake yasin karo yasinan. Yasin ki durung diwaca, lak wis diwaca jenenge yasinan. Tahlil ki durung diwaca, lak wis diwaca jenenge tahlilan. Masa gara-garaan ra oleh katok, oleh katokan ra oleh. Ya gondal gandul. Kotang oleh, kotangan ra oleh. Ya kewer-kewer. Sing kaya ngono diono-onekke. Gara-gara saya blusukan di kafe katanya saya kafir. Please deh. Usia saya 38 tahun tiap hari tahlilan kok kafir. Ada orang kafir 70 tahun begitu membaca la ilaha illallah hapus kok kafirnya. Gua ya apa demo. Aksi bela tauhid demo, aksi bela ulama demo. Mbok santai wae. Kita itu santai. Aksi bela tauhid ya tahlilan. Aksi bela nabi sholawatan. Aksi bila ulama manakipan, aksi bila negara istighosahan, aksi bila Quran semaan, aksi bila ilmu sorokan, aksi bila mahasiswi putri ya lamaran. Los soai. Selamatan di sini ya. Ya, satu mau selamatan? Kacamataku tak buka. Ora sida, matane. Ayo bocah-bocah siap-siap. Minta lagu lama apa lagu baru? Belum jadi. Sing mau. Mundur alon-alon. Ini lagu nih Pak Kapolres ini. Ku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Yes, ngaji alon-alon aja mau iringi dhisik le. Iki ben ngajine alon-alon ya. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Pemain musik sakmene sing paling pelit iki biola. Pelit kowe iki. Mok gesek dhewe, mok rungokke dhewe. Ayo njaluk lagu apa? Minta lagu apa le? Kartonyono medhot janji. Biyen aku sebeta suwe-suwe wegah nuruti kekarepanmu sansaya buka. Biyen wis tak wanti-wanti ojo nganti lali. Iki suwe-suwe lah ambiar kabeh. Yo, flase durip yo, flase durip ke. Yo, flase durip ke, selawatan. Duk, diwangi nyanyi, Duk. Lemune. Coba semua flash dihidupkan. Ayo. Lampunya patani, main khusyuk. Ayo bila apa? Ditinggal rapi. Korban janji. Kecantol cawet matamu, kecantol cawet. Pengajian kecantol cawet. Ayo ditinggal rapi versi selamat ayo. Los Rarewel. Sallu ala Nabi Muhammad. Diangkat sing dhuwur. Menghibur rektor-rektor. Kalau kita kan milenial, wakil rektor kolonial.
Digerakkan ke arah kanan dulu, kanan masing-masing. Coba lampu yang tenda ini dimatikan saja deh. Nyepet-nyepetin motor. Lara iso mati tukang lampu ini tak pateni dhewe lho iki. Coba lampunya di situ matikan, ben ketok flash HP-nya. Ayo. Ayo. Salat 3 bersinar dan bersolawat untuk kedamaian Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Digerakkan ke arah kanan dulu kalian ya. Atiku rasane lara, nyawang kanca adoh karo agama, ra duwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate ya ditinggalno. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake, wong tua diseneni, guru ya dikepuki, hayo rene kendang ngaji. Hop, iki tangtung iso apa ora? Apa diwale aku ngibot kowe ngaji ning kene. Wis ketemu rong kuncine. Wis durung. Hayo rene kendang ngaji, selawat ya Rabbi bil Mustafa balik. Hop hop hop. Hop. Karemu ki piye? Ora gaul belas. Malah kaya jadilan tak tumpak Mumet das kundang. Ngepas ke cangkeme jamaah kuwi lho. Malah ngepas ke cangkemmu dhewe. Salah pesen neh keklek gulune. Kaget aku. Sing pas ngono lho, Bro. Aku los kok kowe rewel sih. Ayo, siap. Lah iso melodine tok ya ora apa-apa. Lah iso dangdutan ya ora apa-apa, tapi dipaske. Lah iso yo minggat to wae. Ayo diangkat bener. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana
waghfir lana ma mada ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawmin minal ahwali muqtar. Musik diam, jamaah sing badar. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma mada wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali latihan ngaji seprono sepeda mung turi-turi putih tok lagi ora gaul apa isa ngono lho. Mau lagi? Ayo saiki selawatane wong NU diangkat sing dhuwur, ayo sing dhuwur lagune wong NU. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan salli wa sallim daiman abada salli wa sallim daiman abada wal ali wal ashab biman qad wa'ada wal ali wal ashab Salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashab liman qad wa'ada wal ali wal ashab. Sekali lagi untuk Indonesia. Salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada
mumpung ini di IAIN, saya pernah di tag sebuah akun Instagram yang mengatakan lagu ini musyrik oleh orang-orang yang tidak paham lagu apa padamu negeri. Kita buktikan lagu ini adalah wujud rasa cinta kita kepada Indonesia, betul? Kita angkat flashnya, kita menyanyikan lagu padamu negeri. IAIN Salatiga untuk Indonesia. Iso ora kowe? Resor rasa diamplopi. Ya. Padamu negeri kami Berjanji padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengerti, bagimu negeri jiwa kami. Satu lagi lagu syukur. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku serahkan kehadiratmu. Sekali lagi yang lebih khusus untuk Indonesia. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Merdeka, merdeka, sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Wis kesel iki. Los rarewel. Apa dibuka? Ya, oh. Pesan sponsor. Gua diwaca bareng-bareng. Oh, lampu nurip ke meneh malah kaya uka-uka. Oh, kopi ini wis adem. Iki nyen mon, Mbah. Kopi ae viral wedangnya adem ya cangkemku lara. Masya Allah. Lha kok wae malah kaya ngene meneh. Lho iki ngaji ning Surabaya ana wong tak kai kopi mulai wonge stroke. Ora. Beni wong tuwa. Nanan. Monggo Mbah. Wah, enak tenan iki. Ngopi udut. Ya Allah. Ciri NU, udut. Ni'matul udud ba'da dahar. Masyaallah. Ana banser lunga ning alas ilang. Ketemu wong loro. Ketemu jin, takoni, "Kamu minta apa saya kasih?" Nomor 1. Kula senengane rabi. Langsung kai bojo 4. Leboke kamar 4 tahun. Kowe senengane apa? Kula cah kafe senengane mabuk. Kai botol leboke kamar 4 tahun. Kowe sapa? Kula banser. Senengane apa? Udut. Kai udut 4 tahun. Bar 4 tahun ditokke saka kamar. Sing bojone 4 metu kok kamar kewer-kewer, Bro. Awan bengi sok bengi kelontok pokoke.
Sing senengane mabuk kewer-kewer, bahasan seneng rokok, metu saka kamar sehat, waras, bergas, wahat wal afiat. Jine takon, "Ngopo kok kowe sehat ya salahmu jejer ninggali rokok ora menehi korek, gancuk, gancuk." Pahit cangkeme ya. Kula niku mbelani perokok, tapi kula ya ora tau ngrokok. Mbok tenan. Kula mboten nate ngrokok cilik, Mbak. Tapi kula mboten segit kali wong ngrokok. Ayo, adik-adik kimcil tak takon. Iya. Kimcil. Kalian kalau cari suami, cari yang rokok apa tidak? Tidak jelas, kayak saya. Lah gimana tidak? Jantung saya saja saya jaga, apalagi hatimu. Wow. Codot dilawan. Ada janda di sini? Oh banyak. Wahai kalian para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Rondo dilawan. Ini rondo apa tuh? Oh, kok dulu aku? Wow, ngono tuh. Kamu jangan begitu dong, lihat aku. Sorry, kita beda pemikiran ya. Kamu mikir aku mikir Via Valen. Tapi kamu meneh. Oh, arep kopi. Ora. Woi, kopi panas, Bro. Pelit amat sih lu. Kopi panas, Bro. Tekan subuh soalnya iki. Soalnya ini pun 4:30 atau diluk meneh berarti. Pertanyaannya kemudian adalah, kenapa jiwa santri saya mampu untuk berkomunikasi dengan pihak manapun, dimanapun, di tempat apapun? Saya itu masuk lokalisasi, Pak, sejak saya kuliah semester 2. Waktu itu usia saya 19, masuk 20. Gara-gara banyak yang curhat soal kemaksiatan di Jogja, tapi tidak pernah memberikan solusi apapun kepada mereka. Saya datang, Pak, ke lokalisasi umur 19 tahun, dan itu voltasenya baru gede-gede deh. Wow. Kenapa, Mbak? Kamu kosen mbahmu sok tahu. Aku bedone karo si Mbah iki siji le. Nduk, nyilih mikmu. Ora mik kabel. Aku bedone karo si Mbah iki siji. Ora tak contoni ben ngerti awakmu, Mbah. Aja rewel, Mbah. Gus Miftah niku ibarat mik ngoten iki. Si mbae kuwi kamu lihat apa sih? Ya, kamu pilih begini. Ada, umur baru 19 tahun. Makanya begitu kemudian saya ditanya, kenapa kok jiwa santri seperti itu? Saya didatangi sama wartawan Reuters dari UK, United Kingdom. Mereka membuat apa? Person of the Month di apa namanya, untuk judul mereka di Inggris sana. Pakai profil saya, wajah Islam baru yang menyenangkan. Waktu itu saya bilang, toleransi seperti apa meneh? Kok rebel biar apa ki ngopo to? Ku yo ngono wis tuwa jilbabe pink yo ngalah. Rondo wae. Ana tangis kelayung-layung tangise rondo, hatine bingung. Nangis saben bengi turu dhewe, ra ana sing ngancani. Ditumpaki arang-arang. Yo ngono kaya ngono ngak-ngok. Jajar. Saya ditanya, apakah model di santri itu diajarkan seperti itu? Saya jawab iya. Saya banyak membaca hadis tentang toleransi. Bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW berkomunikasi dengan siapapun dengan mengedepankan akhlaknya Rasulullah.
Maka kalau kalian baca Al-Berjanji, ketika Siti Aisyah ditanya bagaimana sih akhlaknya Rasulullah, kana khuluquhul Qur'an wasimatuhul hufron wayang sohulil insan wayabsahu fil ihsan. Akhlaknya Rasulullah itu ya Quran. Makanya mohon maaf, dakwah zaman dulu, zaman Kanjeng Nabi berhasil. Di mana persoalannya? Pembawa risalahnya Muhammad, risalahnya Al-Quran. Risalah dan pembawa risalahnya ini imbang. Lah sekarang kan ngawur, risalahnya tetap Al-Quran, tetapi pembawa risalahnya ngawur. Pembawa risalahnya siapa? Mbah Google. Kalian lihat YouTube itu boleh kalau fikih dakwah, tapi kalau fikih hukum jangan sekali-kali pakai YouTube. Mending YouTube. Ngomong fikih hukum kok pakai radio. Padahal yang namanya radio kuwi ana swarane ra ana wujude. Sing ana swara tanpa wujud jenenge entok. Sun sembore semiki masyota udan hono suarane rana wujude hento jenenge. Makanya ngawur akhirnya. Sing jenenge entut kuwi sifate apa? Fitnah. Sing ngentut sapa? Sing mambu sapa? Lah guru nentut mondoke nang ndi? Jelas Al-Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Makanya banyak orang lucu, ngaji nggak usah pakai guru. Langsung saja langsung kepada Kanjeng Nabi. Lah pertanyaanku gampang, ke matamu ki kapan ketemu Kanjeng Nabi? Tak kasih contoh, tanpa guru ki medeni le. Saya ditanya sama wartawan, Anda belajar toleransi dari mana? Dari Rasulullah. Bisa kasih contoh? Bisa. Ketika Muhammad berangkat ke kota Madinah dari kota Mekah yang kita kenal dengan peristiwa hijrah, di kota Madinah itu kan sudah ada tokoh besar namanya siapa? Abdullah bin Ubay. Dan Anda jangan salah, walaupun namanya Abdullah, dia bukan orang Islam. Makanya ketika Dedi ditanya sama wartawan, Mas Dedi apakah mau ganti nama? Dia tanya sama saya, Gus apakah masuk Islam harus ganti nama? Enggak. Enggak harus? Enggak. Kalau kamu mau ganti enggak apa-apa. Sama Kiai Ma'ruf Amin ditambahi Ahmad, jadi namanya Ahmad Dedi Corbuzier. Saya panggil Ahmad Dedi, dia bilang, loh kok kayak Ahmad Dhani? Sing cerewet pak, kata Dedi, saya masuk Islam itu yang berat bukan Islamnya Gus, cangkem netizen. Karena mahal benar netizen dengan segala cangkemannya. Saya bilang, dia tuh masuk Islam dibully di kolom Instagramnya oleh para netizen-netizen rahimakumullah. Saya bilang santai saja bro, berapa yang bully kamu? Ini Gus, ada 50.000 komentar. Wah, kopinya teko. Kok mau gede saiki cilik ngopo? Bangkrut kok panitiane. Oh, iki subhanallah, mau gelasnya rondo iki kincil. Ini kopi apa kopi susu? Kopi. Kalau kopi susu saya nggak mau. Kopi susu itu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Makanya lah disuka kopi susu tak akali dok. Kopi ini tak ombe, susu ini tak sekali. Los. Ya rasa mikir macem-macem. Jomblo yang gaya. Kamu tuh kasihan jadi jomblo, tahu nggak? Nyamuk saja ditepuk pakai 2 belah tapak tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Ya? Ya ampun, ya ampun. Milo lah, we pacaran mahasiswa iki santai wae nduk. We pacaran putus kentir, goblok kok. Cintailah pacarmu cukup dengan menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pacarmu dengan sepenuh jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pacarmu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Malah ambiar. Ibu kota boleh pindah ke Kalimantan asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Iya.
cie. Oh ya ngono, ndelok aku karo kondok aku tanpamu seperti sego kucing tanpa karet. Ambiar. Ya Allah. Jadi Dedi itu tersiksa tidak dengan Islam, tapi dengan netizen. Makanya besok tanggal 2 November ulang tahun pondok dia mau datang, dia mau cerita. Banyak tuduhan macam-macam. Kamu santai aja bro. Kamu lihat komentar sama like itu mesti lebih banyak like. Kenapa lebih banyak like daripada komentar? Karena seberapa banyak pun orang yang membulimu dengan komentar-komentarnya, kamu harus tahu di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Itu jawabannya bro. Lah kowe jomblo ya beda. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang yang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Ini pakar percodotan sih. Salah. Dibully tok. Di mana-mana ditanya wartawan, "Mas Dedi sudah sunat apa belum?" Lah dancok to kuwi. Kaya ngono dadak takoke iki lho. Akhirnya saya YouTubean sama dia, ada pertanyaan tuh, "Sudah sunat apa belum?" "Masa kamu nggak percaya?" "Udah, kamu lihat sendiri." "Moh, aku uang dhuwure 2 meter enduk tak buka tungul gini lah ya. Modar aku. Saya bilang kalau saya itu percaya, netizen itu yang belum percaya kamu sunat apa belum. Dia tanya sama saya, "Bagaimana supaya orang-orang itu percaya saya sudah sunat?" "Gampang, tak foto kok tak postingin." Jijik. Dia lah gede, lah cilik kan ngisin-ngisin nih. Kopi dulu. Kopi apa nih? Kopi sianida. Kamu tahu sianida apa? Siap nikahi janda. Ya Allah, sangit. Enggak ini ke susu. Ngapa cangkeme kimchi ngecang. Kamu naksir ya sama aku? Iya. Sorry mbak, kita beda keyakinan. Kamu yakin mau, aku yakin gak mau. Teko banget ini. Ya Allah, kowe lunga pas aku sayang-sayange. Ngadoh ngono wae, aku ra ngerti salahku dan kau campakkan diriku tersakiti sendiri di malam itu. Cendol dawet matamu. Begitu Kanjeng Nabi masuk kota Madinah, Abdullah bin Ubay ini tersinggung karena dia tokoh. Apa yang dia lakukan? Memprovokasi orang seantero Madinah dengan mengatakan apa? Samin kalbak yakulka, gemukkanlah anjingmu, maka anjing itu akan memakanmu. Jadi Kanjeng Nabi ini tahu dilok asu, dan Kanjeng Nabi tidak marah. Maka itulah alasan kenapa saya dibilang Gus telek, saya nggak marah. Kenapa apa? Lapor ke polisi Gus? Enggak. Enggak mana dibilang Gus telek? Enggak. Kenapa? Karena saya meyakini sesuatu yang keluar dari mulut seseorang itu menggambarkan isi otaknya. Jadilah aku diomong telek, ya lumrah wong otak kayak kebak. Ojo nesu, biasa wae. Wong dididik nesu berarti dolane kurang, adoh turune kurang, bengi koncone kurang, oke, kopine kurang kental. Kurang kental sangit pisan. Singkat cerita, Kanjeng Nabi mendoakan Abdullah bin Ubay supaya mendapatkan hidayah. Anda tahu? Tetap tidak masuk Islam. Apakah doa Kanjeng Nabi mubadir? Enggak.
Akhirnya anaknya Abdullah bin Ubay masuk Islam. Itulah alasan kenapa saya sabar ngopeni para PSK, karena saya meyakini mereka tidak akan pernah menjadi PSK selama-lamanya. Kalau tak PSK nya pengen jadi PSK seumur hidup, tamune sing megah iso modar, tamune napa keracunan, apa susu kadaluarsa. Menunggu londe kan sing jawab kok mboten kadaluarsa bah. Lah terus susu fragmentasi. Ya Allah, Yakul bro. Tapi jenengan harus paham ya, saya itu ngomong kalau pengajian londa-londe PSK begengge, wallah saya ketika pengajian sama mereka tidak pernah menyebut mereka londe. Kan gak mungkin saya pengajian para londe rahimakumullah, gak mungkin. Saya itu dengan purel, gak pernah manggil mereka purel kok. Ya mbak-mbak dunia malam yang saya cintai, kan gak enak toh mereka bekerjanya cuma di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Apakah pekerjaan mereka mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain? Pekerjaannya apa? Karaoke, kadorok dibuka, oke. 2019 HP ini, ya Allah. Mau moto aku segi moto ki apa nih? Simpan. Golek sinyal. Iki anu iki modus iki. Ben ora iso disadap karo bojone to. Napane? Ijolan. Engko jenengan tak kai iPhone XS malah kaget. Ora level mbah karo jempole. Mbak langsung mikir, kiai ini diancuk ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi itu bersabar karena Kanjeng Nabi meyakini yang namanya usaha itu, usaha itu akan berbanding lurus dengan hasil. Allah itu, saya mengatakan begini, Allah itu tidak menuntut kita untuk sukses, tapi Allah memerintahkan kita untuk usaha. Maka fokuslah kepada usaha, nggak usah mikir hasil, karena hasil itu urusannya Gusti Allah. Jadi santai wae bro. Maka saya menerapkan pola hidup saya apa? Pola ibadah kerjanya itu harus maksimalis, gaya kerjanya itu harus maksimalis, tapi gaya hidupnya harus minimalis. Kerjane maksimalis, apa meneh? Uripe minimalis, ora kaya awakmu. Gayamu maksimalis. Berarti kuliahmu minimalis. Gayane mangkat kuliah, montoran. Aku mbiyen sak kelas ra duwe motor tak kandhani. Mila ora ana cah wedok sing gelem karo aku, lara atiku. Tapi saiki sak nggon-nggon wong wedok kabeh nyawang aku. Ha sing isi ngaji aku ngopo? Mosok nyawang awakmu malah ngopang-ngopi wae. Ayo Kang Dhewe kan. Aku mbiyen ki ndolak seneng karo wong wedok ditolak. Amarga aku ora duwe motor kok kere kok. Aku kuliah mlaku, mangan ra kuat, kaos ora tau ganti. Ya Allah. Kula mbiyen kuliah niku bijine apik, ora mergo pinter, Pak. Mergo gaweane demo. Aku ujian, kelingan aku, mata kuliah ilmu alamiah dasar. Wah, mlebu kelas sandalan. Diusir karo dekane. Waktu itu dekannya Abdullah Fajar, adiknya Menteri Pendidikan Malik Fajar. Diusir. Miftah keluar. Oke. Kenapa? Karena karena pakai sandal katanya. Oke, saya keluar. Saya baca peraturan kuliah. Mahasiswa kuliah tidak boleh pakai sandal. Akhirnya saya masuk kelas, sandal tak copot, pakai kresek. Sek. Dekannya ngamuk. Kamu menghina saya. Kenapa Pak Dekan? Nggak boleh pakai sandal. Kenapa kamu pakai kresek? Coba dibaca. Mahasiswa ujian tidak boleh pakai sandal, tapi nggak ada larangan pakai kresek. Modiar.
Cocok. Jadi kowe iki kuliah slow-slow wae le, ora usah mikir macam-macam. So aku metu saka yayan dadi apa? Gak ada penelitian yang menyatakan seseorang itu pasti mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya, betul? Sopo sing kono? Kancaku ki lho kuliah teknologi nuklir. Saiki pekerjaannya apa? Tukang gawe mercon. Lah mau gawe mercon ngopo tidak kuliah teknologi nuklir? Santri kowe pinter, imame traweh bar. Kowe ya lucu kaget jam segini cangkeme iki ngopo? Kaget ini dodo, Bro. Kaget aku, kayak cangkem ono jantunge. Jangan-jangan kamu kayak pisang. Apa? Punya jantung tapi nggak punya hati. Nggak ada dok perbandingan yang lurus. Orang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya. Ora ono. Tanggane bojoku geologi, pertambangan. Kerjanya apa? Tukang kuras WC. Nganti montore lo ditulisi, silitmu adalah rezekiku. Jijik. Lah wong kuliah ning kene kuliah wae. Wong tua rasa gawe stres anake. Yang bikin stres anak itu kan orang tua toh. Begitu anak rampung kuliah kadang-kadang wong tua ngomong nopo. Kowe iki cilik tak gedheke goblok tak pinter ke rampung kuliah kok nganggur. Ki kapan kowe bales budi karo wong tuamu? Lah anaknya aku tak jawab, wong tua please deh. Ngapa jenengan jelok balas budi kali kula? Wong kula mbiyen yo ora jelok dilairke kok. Wong mbiyen jenengan gawe karo bapak aku yo ora ngrasake kepenak kok. Lah iya para? Ngono wae. Wong tua kuwi kewajibane nguliahke anak, dosen kewajibane mulang, mahasiswa kewajibane belajar. Soal sesuk dadi apa urusane Gusti Allah. Bila kowe ngono, rampung kuliah rabion dhisik, ora duwe pekerjaan rapopo. Takoni maratuamu, kamu berani melamar anak saya modalnya apa? Iman. Mesti takon maratuamu, kok iman? Iya, kata Gus Miftah, sebaik-baiknya harta bagi orang Islam adalah iman. Wah, agak. Kok maratuamu jawab, aku ora percaya, musyrik. Apa jenengan rang maratuaku mblen tak ngonoke oleh jenengan ngerti dong maratuaku takon apa hubungannya ya ora ono anteng kene jero godhong gedang ora tau dibuka lemu ora tau metu lemu jajal ora ono entong stroke ora ono Pak entong kok ora ono masa wae kalah karo cecak karo rezekine paling angel nduk. Cecak ran duwe sayap, rezekine nyamuk duwe sayap. Tapi adile Gusti Allah, datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap. Loh, apa enggak hebat? Masa kamu kalah sama nyamuk sama cecak le? Ngono kuwi santriku takon. Abah, apa meneh? Cecakne kok kelone pripun? Matane aku. Langsung saya buat penelitian bagaimana cecak kelon. Setelah saya amati seminggu, ternyata saya baru paham cecak kayak kelone ra tau mlumah. Soalnya apa? Lah mlumah tiba. Mila kok ana cecak tiba berarti cecak nembe kelon. Los rewel. Akhirnya apa? Satu ketika anaknya Abdullah bin Ubay masuk Islam. Singkat cerita bapaknya tetap kafir, mati. Kanjeng Nabi diparani Pak karo anaknya Abdullah bin Ubay. Kanjeng Nabi ngopo? Bapak kula mati, jo piye? Mbok jenengan layat. Oke. Kanjeng Nabi layat. Sampai rumahnya Abdullah bin Ubay, anaknya bilang, "Mbok bapak kula jenengan syafaati." Mang idoni, diidoni jenazah Abdullah bin Ubay. Jadi kalau Anda sekarang ketemu kiai, Pak Kiai dongake banyu putih, itu kan biyen wis ana dasare. Ono contone, bahkan Kanjeng Nabi ngidoni. Maka saya pernah tersinggung ketika Mbah Maimun Zubair bekas minumnya rebutan para santri, ada Ustadz Wahabi mengatakan itu tidak ada dasarnya. Saya waktu itu bilang, mbok yo ayo diskusi bareng, benar nggak bekas minum kiai itu rebutan santri nggak ada dasarnya, air minum didoakan sama kiai nggak ada dasarnya, ayo diskusi bareng. Nggak ada jawaban.
Saya minta ya teman-teman YouTuber, kalau bikin judul yang baik-baik lah, kamu jangan provokatif. Miliaran uang yang keluar gara-gara pengajian saya di YouTube. Orang-orang YouTuber yang dapat duit, tapi bahasanya Pak provokatif itu. Gus Miftah nantang Gus Nur. Ya Allah, aku ora mungkin nantang bro, gak level. Aku mau kondo, mbok yo ayo sekali-kali ngaji bareng sak panggung. Ora usah ngaji sing abot-abot, ngaqidatul awam wae, ayo. Tafsilu khamsatin wa isrina lasin kullamu kalafin faqik watanim hum adamun idrisu nuhun uduma saleh wa ibrahimu Lutun wa Ismailu Isaku kada Yakubu Yusufu wa Ayubu tada Suaibu Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaimanu Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Dahaya alaihi salatu wassalamu wa alihi madamatil ayamu. Saya cuma ngomong ayo ngaji bareng. Kono emosi, aku ditantang karo Miftah, cangkemmu nono, sing nantang sopo, kurang menggawean. Kowe wonge Gus Nur kok. Wes dongake mawon iki Gus Nur panjang umur ngoten mawon. Jangan benci dengan siapapun, mau jarke insyaallah mati dhewe. Ya aku barang maksudnya ya mati dhewe kok. Akhirnya apa? Anaknya matur Bardidoni, Kanjeng Nabi minta jubahnya, dikasih Pak. Anaknya Abdullah bin Ubay itu mikir, kalau jenazah bapaknya dikasih jubahnya Rasulullah, maka tidak akan ditanya sama mungkar nakir. Wow, jubah Kanjeng Nabi bro. Lanjut dengan pengen rata koni mungkar nakir gampang Pak. Si solak mati kain kafane ijo. Ora bakal takoni, soalnya apa? Dikira lontong. Ora takoni mbah langsung diemplok aku sesuatu takoni mun kan akhir Miftah man rabbuka kula jawab kula dari bahasa Masari rampung ya ngapa sing nggawa tiket tak ketua rombongan los kok ya kowe dadi cak Ansor bangga lho kula dari bahasa oh no. Aku pesen ya ngomong iki cah kampus intelektual. Aku pesen karo kanca-kanca Ansor Solo 3. Lih, saya nggak mau ada ustadz siapapun datang ke Solo 3. Teman-teman Ansor membuat surat keberatan. Kuwi welek gawe dhewe. Nanti framing medianya kita dikira membubarkan. Kalau memang mereka radikal, memang mereka anti Pancasila, dirungokke wae pas pengajian. Kalau sampai mereka pengajian ngomong tidak cocok dengan Pancasila, tidak mau mengakui NKRI, parani keklek cangkeme. Aku baru gagah, betul. Kalau ada istilah pelarangan pengajian dari teman-teman Banser Ansor jenenge dhewe welek. Kita harus paham kita itu kalah di framing media. Sebenarnya kita tidak membubarkan, tapi munculnya di media membubarkan. Mila ana pengajian ngono ki rungokno wae, berbesar hati, dirungokno. Kalau sampai dia berani menghina NU, tidak cocok dengan Pancasila, berani mengosak-ngasih NKRI, mau parani, karepmu apa? Wih baru gagah bro. Kalau kemudian dilarang macam-macam, nama kita jelek. Dan saya meyakini insya Allah tidak ada Banser dan Ansor yang membubarkan pengajian, amin. Gitu. Akhirnya apa? Bocah iki kurang ajar meneh. Kanjeng Nabi kula nyuwun sepindah melih apa? Mbok bapak kula jenengan salatke jenazah. Waktu itu belum ada larangan mensolatkan jenazah orang kafir. Kanjeng Nabi sudah berdiri. Umar datang, bro, iki wong kafir loh. Kanjeng Nabi ngomong, meneng Umar, cerewet baik. Selama tidak ada larangan dari Allah akan aku lakukan. Sesaat sebelum Rasulullah sholat, turunlah satu ayat di dalam surat At-Taubah, wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mensolatkan, mendoakan orang yang mati salah satu di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri di atas makamnya. Asbabun nuzule kuwile. Maka Kanjeng Nabi tidak jadi mensolatkan. Lah gobloke wong saiki sing ra duwe guru, ayat ini dijadikan dalil untuk menjustifikasi menolak tahlilan.
ora maca asbabun nuzule, kuwi jenenge jaka sembung bawa golok gak nyambung. Wong ayat nolak wong kafir ra oleh kok dadi nolak tahlilan ki lak ya lucu to. Saya ditanya, Gus Miftah bisa apa membuktikan orang mati itu mengharapkan doanya orang hidup? Oh no, mila mbiyen Wali Songo gawe lagu judule Turi-turi. Isa apa ora? Malah dolanan HP wae. HP ne cross sing gajah. Selesai gue musik gue, maklum bayarannya ora jelas. Di amplop itu belas, aku yo amplop ya tompo, amplop lapor ke Kapolres melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Sangone Gus isine titik lapor ke 335 perbuatan tidak menyenangkan. Kok wis dilapor ke rektornya meneng yo maklum 44 cacat mental. Gila dan ya, aku apa loh kayak ini polisi ya. Turi putih ditandur, turi ditandur ning kebon agung, ana jleret tiba nyemplung mbok ira. Kembangi apa Mbok Ira kembangi pindah melih turi putih ditandur ning kebon agung turi ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembangi apa mbok ira kembangi sesolak kowe rabi tak nyanyekke kembang kantil manten anyar diring bedel ana cleret tiba jondel aku kakek cekelan kene cekelan kene masa ya sotel aku ki lho kok malah ngomong pentil ki lho ora oleh ngajak kok ngomong pentil ya ada nih yo lah pengajian aja ngomong aku orang ngomong malah gue ngomong kan aku jadi malu aku lagu apa iso kang lagu apa aku apa iso cinta tak terpisahkan cak dikin gampang tekku iki aja dolanan mergo tekku sagede kentongan sing tak jaluk ora mung pacaran tapi ayo rabi sing tenanan kuwi codot rungokno pacaran tok turi putih sira kabeh tak tuturi wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih kain kafan rupane putih hukumnya wajib napa sunah sunah dadi lah awakmu esuk mati njeluk kain kafan rupane pink ora apa-apa buka malaikat wow Kim Cilmen awakmu ki ra usah sepaneng tak kandhani Allah wae iso diajak guyon apa meneh malaikat Allah niku nate ngendikan karo Nabi Musa Allah niku seneng banget karo waline jenenge Bareh takoni karo Musa lah napa to Gusti kok jenengan seneng banget karo Bareh niku innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat karena dia Bareh sehari semalam membuat saya tertawa minimal 3 kali jadi Gusti Allah itu bisa diajak guyon bro
Nabi Musa umatnya raudan jaluk donga ning Barok. Barok dengane apa? Ya Allah, apakah air hujan itu sudah tidak manut kali panjenengan? Kok ora gelem mudhun teng umatnya Nabi Musa? Dancuk ra dongane. Lho. Apa udan iku mun mboten manut kali jenengan? Oh, ana Pak Fauzi Arkanto. Suwung dalu Kiai. Masyaallah. Kula ngaji sak nggon-nggon sing awal, wah kimcil Qasimah. Seneng ke dari Pak Fauzi Arkanto. Jadi Gusti Allah ki iso diajak guyon, bro, santai wae. Kowe ngono njaluk bojo rasa sepaneng. Ya Allah. Jika vokalis sebelah kanan itu jodohku, jadikanlah dia istriku ya Allah. Namun bila tidak mau, yang gemuk juga nggak apa-apa ya Allah. Kowe kira lemu do, mong sawah weteng kabeh. Los larewel. Turi-turi putih sira kabeh tak tuturi wong kuyen wis mati dibungkuskan kapan rupane putih ditandur niku artine dikubur. Kebon Agung kuwi artine kuburan. Supaya ngerti kuwi kuburan biasanya diwenehi patok. Yen patok siji kuwi jenenge tenger, kuburan ke patoke loro berarti tenger. Jadi wong mati gak denger-denger. Loh, pentingnya duwe guru ki lak ning kene. Maka dikatakan al ilmu bila syaikhin fasaihuhu syaiton. Ilmu tanpa guru, gurune setan. Salah milih guru, gurune mbahne setan. Itu protes aku. Apa ana dalile wong mati ki tenger-tenger? Kowe ora percaya meneh. Ana dalile. Napa? Al mayyitu fi qabri kal khariq al mughawis yang tadiru da'watan talhaku min abihi aw min akhi aw min sadiqin lahu wa idza lahiqatu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha wa anna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Dadi kowe iki melu amale wong ahli sunnah ora usah kakean takon iki ana dalile apa ora, mesti ana dalile. Aku sengit ngaji ning Solo takoni ngopo wong NU kelok maca tahlil ndase diubah-ubahke. Kurang ajar to. Ya saya akui wong NU ki lak maca tahlil ndase diubah-ubahke le. Kan macam-macam bentuke. Ana sing mantuk-mantuk tok. Afdalu dzikri fa'lam annahu la illallah. Sing miring ya ana. Afdalu dzikri fa'lam annahu la illallah. Sing kaya entung ya ana dilor dikidul. Afdalu dzikri fa'lam annahu la illallah. Ana. Sing cowopet ya ana, bro. Afdalu dzikri fala menau la ilallah. Sing mabot ya afdalu dzikri fala anau la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kuwi ketoke urung bayar SPP. Sing kemu ayu ya ana. Afdalul dzikri fala manahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lagu cetok gayane Fauzi Arkan. Cocok. Kaya ngono dadak ditakokke oleh apa ora? Jawaban oleh. Alasane napa? Ya njuk ngopo wong das-dase dhewe. Sing ora kena niku maca tahlil karo ngobahke ndase kancane. Afdalu dzikri falam annahu la illallah. Wong pekok kuwi. Lah toleransi seperti itu saya pakai tidak hanya dengan kawan-kawan Muhammadiyah, dengan kawan Minhum dan lain sebagainya. Di dunia malam di kafe saya pakai konsep tasamuh itu. Maafi muskilah, orang no masalah. Maka bocah-bocah kafe ketemu saya nyaman. Saya ngambil tasamuh. Contoh begini, saya ngajak sholat orang mabuk, diprotes sama kiai. Miftaki goblok, wong mabuk diajak sholat. Bukankah kamu paham? Ada hadis Rasulullah yang mengatakan sholatnya orang mabuk tidak diterima 40 hari. Tak jawab. Ditompora urusannya cangkemmu. Tapi urusannya pangeranku. Nggih napa badan? Alaihissallahu bi'akamil hakimin. Bocah kafe takon. Lah berkaitan dengan hadis itu bagaimana? Sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Saya jawab, nah itu hadisnya orang normal. Sementara kalian abnormal.
Kalau nunggu tidak mabuk, sholatmu kapan? Sing penting kowe sholat. Urusane ditampa apa ora, urusane Gusti Allah. Lah enten pahalane napa mboten, Mbah? Mohon maaf, Gus Miftah bukan panitia pahala. Cangkemmu atas dianget kok. Kalau seandainya kalian tahu betapa beratnya perjuangan seorang pendosa untuk menemukan jalan kembali, mereka pengen balik, Dok. Saya itu menyelami mereka 15 tahun, dan itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Pak Wakil Rektor gak usah ikut-ikutan masuk. Berat Ferguson, berat. Cukup aku saja. Aku khawatir kamu masuk gak mau keluar. Keluar terus matane. Jadi mohon maaf, penghargaan seperti ini di Indonesia yang hari ini mahal. Maka disinilah peran para santri dibutuhkan untuk mengawal NKRI dengan sifatnya santri yang tasamuh, yang toleran, memahami Islam secara moderat. Aku duwe tangga Kristen ya ora masalah, aku duwe tangga Katolik ora masalah. Oh maafi muskilah, aku arep mancing pendetane melu. Gus aku melu, oke. Sampai kolam pendetane ngomong, sikil kula korengan nih. Pripun? Mbok kula digendong. Tancuk ya. Gendong. Akhirnya begitu kula gendong, pendetane kondo. Baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Matane. Aku ora kalah akal, tak uncalke ning kolam. Pendetanya protes, kenapa saya dilempar ke kolam? Mohon maaf pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Satu-satu. Sesuai aku dijemput karo pendeta neng Parangtritis piknik numpak bis. Begitu aku munggah, bismillah, diprotes. Salah Gus, niki bis kota. Cangkeme awas ya. Neng dalan ono bledek. Dia bilang haleluya. Saya bilang salah bro, halilintar. Gitu mudun saka bis, aku nganggo sarung ora nganggo sempak. Takut dikira Illuminati. Akhirnya sarungnya membuka mergo angine banter. Pendetanya bengok, wow, salah pendeta, ini bukan wow tapi alif. Aku ngono. Santai bae ngono lho. Nggih napa mboten? Maka melalui peringatan Hari Santri saya pengen mengingatkan kita semua pemahaman-pemahaman seperti ini. Maka alhamdulillah dimanapun saya diterima, setelah mengislamkan Mas Dedi sampai hari ini tiap hari ada orang minta masuk Islam. Orang Australia Antonio Sekodori, wah itu cuma newi mlebu pondok pengen diislamke because your Islam is very happy. Islam itu menyenangkan. Oke ya, rampung masuk Islam, suguh panganan, radi pangan, radoyan, ra cocok karo cangkeme mbah. Bojoku jengkel, masak ke telo, sayur ke bung, cangkeme malah doyan. Takon, what is this? Mumet dasku, bung ini bahasa Inggrisnya apa? Tak jawab, this is a bung. Takon meneh, what is the meaning of bung? Bung itu apa? Bung is the young bamboo. Aku yang mana tak? Malah nyelekop, amazing. Kenapa Mr. Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua? Ada mau berakoti apa? Cangkem celutak. Wes ga, jam setengah telu. Aku wes kesel. Niki napa niki Kang? Nah, diwaca bareng-bareng. Ya. Santri Indonesia Jaya, Jaya NKRI Jaya. Ngene wae aku tak ning kono, diambil video dari sini. Engko diviralke, oke? Kita itu kalah di medsos. Please deh. Aku nih kiai NU kaya Kiai Fauzi Arkan, Gus Muafe, Gus Bahak, di follow lah. Kita itu kalah. Saya kemarin pengajian di Jombang, sudah bukan waktunya lagi kiai melarang santrinya pakai HP. Boleh pakai HP, tapi jamnya dibatasi, aksesnya dibatasi. Kita itu kalah nak. Dan kita yang punya HP belum maksimal. Surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Aku ki mikir 5 tahun. Kenapa yang berbicara tangan?
Saya pulang pengajian dari Taiwan yang pesawat raya turu, saya dapat jawaban gara-gara saya dibully waktu itu, gara-gara saya anti khilafah. Jawabannya apa? Kenapa satu hari di mana mulut terkunci tangan berbicara? Karena hari ini banyak orang berbuat dosa dengan tangannya, posting yang tidak-tidak, membenci, membuli, mencaci maki dengan menggunakan jari-jarinya melalui media sosial. Hati-hati itu. Sesuk ki yaumul hisab, malaikat wis ra duwe catatan. Begitu kowe dihisab, kamu saya hisab, buktinya apa? HP-mu. Modiar kowe ayo. Apa-apa mau posting kok. Salat traweh Facebook. Enggak aya kae, Mbah. Traweh dulu, guys. Iya. Sore ning panti asuhan, rasanya adem. Habis berbuka di panti asuhan, padahal mau nunut buka tok. Kurang ajar, gas 3 kilogram di foto posting Facebook. Wow, siang-siang gini serasa lihat kelapa muda. Ya Allah, apa matamu ki katarak? Ono meneh lho, coro di foto posting kurma, guys. Boyo sing manfaat. Jadikanlah medsos sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho Tuhanmu, bukan sebaliknya mendapatkan murka Tuhanmu, Nduk. Hei, bro, sing di follow kiai-kiai Ahlussunnah. Kowe cahayan Solotiko sing di follow Vanessa Angel. Ya Allah, kroto 80 juta. Apa kuwi kroto, Mbak? Pakan manuk. Vanessa apa? Manukmu. Ya, saya baca. Ini bacanya gimana, Mas? Ini apa lagi? Kami Santri Indonesia mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 2019. Santri Indonesia jaya, NKRI harga mati, ngono ya. Yuk, coba tukang syutingnya mana? Aku tak di situ, ngambil dari sini. Tukang syutingnya gondes, gondrong deso. Podo matamu yo beda kok. Nanti saya bilang kami Santri Indonesia mengucapkan selamat dari Santri Nasional 2019. Santri Indonesia jaya, Santri Indonesia jaya, NKRI harga mati. Salah gantol dulu. Udah kelihatan belum? Aku tak nikini banyak karo kimcil. Sisi bro, buka sisi di situ. Ya. Urut wae. Kok tanganmu bunyi kepet toh? Ayo. Bareng-bareng ya. Jangan pulang dulu, setelah ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sama sholawat Hasbi Robbi. Ya. Setuju? Udah siap kamera? Roll action. Sing ngomong ngono kowe malah aku goblok. Kimcil. Aduh, yuk, siap-siap. Kami Santri Indonesia mengucapkan selamat Hari Santri Nasional. Santri Indonesia, Santri Indonesia, NKRI, merdeka. Shallu ala Nabi Muhammad. Yuk, semuanya berdiri menyanyikan sholawat Hasbi Robbi. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha
illallah hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hiduplah Indonesia Raya Tudua, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal ham kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, saksikanlah kami hamba-hambamu di malam hari ini ya Allah. Di acara yang baik, di tempat yang baik, ketika kami bertemu dengan saudara-saudara kami yang baik ya Allah. Perkenankanlah kami hamba-hambamu yang penuh dosa ini ya Allah. Menengadakan kedua tangan kami, mengkhusyukkan hati dan pikiran kami untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, begitu besar anugerah karunia nikmat rizki yang kau berikan kepada kami, tapi semua itu senantiasa kami balas dengan perbuatan dosa, kemaksiatan, kekhilafan dan kesalahan. Ya Allah ya Rabb, sebenarnya kami malu ya Allah menghadap kepadamu ya Allah, tapi kami hamba-hambamu meyakini bisa jadi dosa kami sebesar kapal ya Allah, tapi kami meyakini ampunanmu lebih luas daripada lautan ya Allah. Untuk itu ya Allah, malam hari ini ya Allah, kami memohon kepadamu, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, ampuni kemaksiatan kami ya Allah, ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami, kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami ya Allah ya Rabb. Begitu luar biasa jasa kedua orang tua kami untuk kami ya Allah, namun kami anak-anaknya belum mampu membalas kebaikan mereka ya Allah. Bahkan banyak di antara kami mahasiswa di sini ya Allah yang melupakan mereka ya Allah, yang jarang kontak dengan kedua orang tuanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami anak yang berbakti, bukan anak yang durhaka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai. Ya Allah ya Rabb, ujian, cobaan, musibah senantiasa terus menerus Engkau berikan kepada bangsa ini ya Allah. Untuk itu ya Allah, berikan kepada bangsa ini kekuatan ya Allah, berikan kepada bangsa ini ridho-Mu ya Allah, berikan kepada bangsa ini kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikanlah kami bangsa yang satu, jadikanlah kami bangsa yang toleran, jadikanlah kami bangsa yang senantiasa menghormati antara satu dan yang lainnya ya Allah. Jangan pernah Engkau jadikan bangsa ini terpecah belah ya Allah, jangan pernah Engkau jadikan bangsa ini tercerai berai ya Allah.
Jadikanlah bangsa ini bangsa yang adil, jadikanlah bangsa Indonesia bangsa yang makmur, sehingga menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah, di tempat ini dengan segala cita-cita dan permohonannya ya Allah, kami mohonkan kepadamu ya Allah, kabulkan cita-cita kami ya Allah, kabulkan permohonan kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Siapapun yang hadir di tempat ini dalam keadaan berduka ya Allah, bahagiakanlah hatinya ya Allah. Siapapun yang datang dalam keadaan bermasalah, kami mohonkan kepadamu ya Allah jalan keluar dan solusi dari masalah yang kami hadapi. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnul khotimah. Dan satu saat kelak ya Allah, ketika engkau berkenan memanggil kami ya Allah, jadikan akhir kalimat yang keluar dari mulut kami biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, bersama-sama la la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Wahtim lana minka bil khair wa ya khairun nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, memang tidak pantas bagi kami untuk masuk ke dalam surgamu ya Allah, tapi kami tidak kuat untuk masuk ke dalam nerakamu ya Allah. Untuk itu ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu bersama orang tua kami ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam surgamu bersama keluarga kami ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam surgamu bersama orang-orang Islam ya Allah, bersama orang-orang yang beriman ya Allah, bersama para kiai kami ya Allah, bersama para walimu ya Allah, bersama para nabimu ya Allah. Dan masukkanlah kami ke dalam surgamu bersama baginda Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta Al-Fatihah sekali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita ulangi 11 kali. Mudah-mudahan membawa kebaikan untuk bangsa Indonesia. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah, untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.